Kober 5BB adalah salah satu andalan stok impor yang sangat kompatibel dengan sarana tambun lapot untuk di metode Isokuiki 13 Iwan. Mari kita lihat salah satu dari keandalan stok impor Kober 5BB adalah cara memperbanyak dengan metode cangkok gaya bangkok. Coba kita lihat kotak yang ada di depan ini ya, kita buka kira-kira apa ini. Kak, jabar kak, dibuka klekap. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Kober 5BB yang kita lakukan panen cangkok gaya bangkok. Sudah kami sungkup selama 3 hari. Ternyata tidak layu, teman-teman. Untuk sementara ini kita sepertinya berhasil ya. Kita buka, bismillah. Inilah kami cara menyungkup. Terima kasih Bapak Iwan yang sudah mengajarkan cara menyungkup yang sederhana, kami seadanya. Inilah hasil dari cangkok gaya bangkok yang kita sudah masukkan ke dalam polybag. Polybag ini berisikan media sekam bakar yang sudah kita tambahkan dengan media tanah. Inilah akarnya, baru 3 hari 4 hari akarnya sudah sangat segar sekali. Nih ya, yang tadinya coklat sekarang sudah menjadi putih. Oke teman-teman, sangatlah mudah untuk memperbanyak bibit stok Kober 5BB. Ternyata tidaklah terlalu sulit karena kami memang sengaja tidak memakai treatment yang sangat macam-macam, sangat sederhana sekali. Media yang kami pakai nanti akan saya jelaskan apabila ini 1 minggu kemudian sudah tidak ada kendala dengan adanya saya buka hari ini dengan matahari yang cukup. Kalau nanti tidak layu akan saya update kembali. Tetapi hari ini saya akan lanjutkan panen. Ini sekarang kan baru panen sekitar 5. Saya coba untuk 5 pohon ini, teman-teman. Oke, untuk menyingkat waktu, kami akan lakukan panen cangkok gaya bangkok. Nih, kita lihat di sini ya. Wow, sangat banyak. Kita menyangkok ada sekitar 20, teman-teman. Ya, nih kita lihat, yuk banyak sekali ya akarnya. Subhanallah. Teman-teman, ini tidak memakai treatment apa-apa, jadi tidak memakai perangsang akar, lalu kokopit juga tidak diapa-apain. Kita langsung beli dari tukang kembang itu, langsung kita pasang. Namun ada suatu trik ya teman-teman ya. Jadi gini, ini kan yang dicangkok ini ke bawah, teman-teman ya. Oke, ke bawah. Jadi ujungnya itu yang di bawah kan bergelantungan ini juga. Jadi gini teman-teman, saya berikan satu rahasia. Jadi tidak perlu dipakai treatment apa-apa. Cuman media yang ada di dalam plastik ini
kita bikin ada dua macam. Di tempat yang tumbuhnya akar di sini, ini kan ke bawah ya, ini ke arah ya, ke arah sekundernya. Jadi ini yang kita sangkut adalah tersier, lalu turun ke sini. Di sini kita kerat ya, di sini kita kerat sampai habis ya. Dari awal kulitnya kita habisin, sama dengan yang di sini juga kulitnya juga kita habisin ya. Nih, jadi kambiumnya betul-betul putus. Nanti ada tujuannya ya, tujuannya adalah untuk melokalisir supaya nutrisi atau sari makanan yang dari akar itu bisa masuk ke dalam. Tetapi setelah dimasak oleh daun-daun ini ya, itu hasilnya itu energi itu tidak dikembalikan lagi ke seluruh batang ke atas ya, tapi dia putus karena nutrisi yang masuk itu adalah lewat dalam kayu ya, kayu. Jadi nutrisi dari akar itu lewatnya dari kayu itu, di tengah kayu itu. Nah, pada saat sudah menjadi energi dilakukan oleh asimilasi atau fotosintesis oleh daun, lalu dia akan menyebar ke seluruh pohon. Tetapi karena kambium yang ada di sini tempat jalurnya energi itu kita putus, sehingga energi hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Oke. Jadi memang agak egois ini, dimemasak untuk dirinya sendiri. Itulah uniknya cangkok gaya Bangkok. Dan kami modifikasi sedikit teman-teman ya, agar kita tidak terlalu sulit untuk pindah cangkok atau turun cangkok. Metode Isoku ini memodifikasi dengan cara di bagian yang tumbuhnya akar ini, yang di bawah ini ya. Kalau di sini kan tempat dikeratnya itu tidak tumbuh karena ini memang dari akar. Tetapi yang tumbuh itu nanti yang di sini ya. Nah, tempat yang tumbuh ini, bagian yang tumbuh kita berikan kokopit medianya, media tanamnya itu. Lalu di atasnya ini kita berikan media yang standar, yaitu koi kambing, sekam bakar, tanah berpasir itu. Jadi satu itu ya, dengan sekam mentah ini. Tapi yang sudah difermentasi, karena bakal nanti akan ditanam di situ, di media itu ya, yang standar Tambulapot di Indonesia. Nah, pada saat pembentukan akar atau kalus di bagian yang tempat tumbuhnya akar ini, di sini di bagian bawah ini ya, dia kan otomatis dia akan memanjang, dia mencari makanan sendiri ke atas. Nah, kita sudah siapkan di sini teman-teman ya, kita sudah siapkan. Jadi kira-kira 2 minggu sudah terbentuk akar serabut kecil, 3 minggu, 4 minggu akar itu sudah masuk ke dalam media yang sebenarnya. Jadi nanti setelah kita potong cangkok gaya Bangkok tidak perlu treatment apa-apa, kecuali harus dimasukkan ke dalam sungkup tadi. Gunanya adalah untuk menghemat energi supaya lebih efisien, tidak terlalu banyak penguapan. Oke, kita langsung lakukan pemangkasan yang ada di sini. Tapi nanti setelah kita pangkas di sini ya, karena putus dari nutrisi dari atas, karena akar juga medianya baru sedikit, maka nanti kita rendam di bagian yang bawah ini ya. Bagian bawah ini kita rendam air ya, kira-kira berapa jam nanti, terus supaya air itu yang digunakan, yang disedot oleh dia nanti ya, supaya air yang kita siapkan nanti yang untuk rendam itu untuk stabilkan energi yang ada di dalam. Oke, jadi kalau kekurangan dia akan menarik air yang ada kita siapkan tadi, gunanya untuk menstabilkan energi yang ada di dalam ya. Oke teman-teman, nanti kita praktekkan untuk langsung dipangkas. Oke teman-teman, mari kita lihat mana saja yang mau dipanen ya, yang sudah siap dan ternyata sudah siap semua ya. Kita lihat ini teman-teman,
lumayan, akarnya sudah cukup banyak. Ini juga tuh sampai keluar, ini juga sampai ke ujung ya teman-teman ya. Ini di atas juga akarnya sudah sangat banyak. Ini juga kelihatannya sudah siap untuk diturunkan. Ini juga akarnya sudah sampai di sini. Dan tidak hanya itu teman-teman, kami sudah juga siapkan untuk nih ya, kita lihat kita sudah grafting teman-teman ya. Ini kita sudah grafting, banyak yang sudah kita grafting ya. Ini juga sudah kita grafting teman-teman nih. Oke, ini ya sudah kita grafting. Jadi yang kita panen ini hampir semua kita grafting. Oke, kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja kita potongnya nggak di sini teman-teman ya. Potongnya itu di sini karena supaya ada jarak lebih panjang. Ini nanti yang dipakai untuk merendam air. Jadi yang terendam itu hanya bagian batang bawah ini dan bakal nanti dibuang. Tujuannya supaya air nanti yang kita siapkan untuk merendam itu tidak masuk ke akar. Jadi yang direndam hanya ini aja, kira-kira 1 cm atau 2 cm ini. Dan sekalian merapikan batang yang atas ini yang ditinggal. Oke, di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Nih, kita sudah siap potong, teman-teman. Kita potongnya jangan lupa di sini paling atas supaya rapi juga. Oke, rapi ya sisanya. Lalu kita lanjutkan lagi. Nih, di atasnya juga ada. Sudah kita siap panen. Jangan lupa teman-teman ya, mangkasnya agak mepet di atas ini. Nih, bismillah. Ini teman-teman. Oke, akarnya cukup bagus, banyak. Ini yang direndam itu hanya sepotong ini teman-teman ya, supaya nanti air masuk ke sini. Setelah masuk ya, nanti sudah mulai stabil seperti kita merendam ini teman-teman, entres atau cutting yang baru datang ya. Cutting yang baru datang itu selalu direndam, tujuannya untuk menstabilkan energi yang ada di cutting itu. Nah ini juga gitu, energi agar stabil, yaitu dimasukkannya katalisator dari air. Oke, kita lanjut. Saya sarankan teman-teman ya, kalau mau mencangkok jangan sampai dihabisin sampai sini. Sisakan 2 tunas, 1, 2. Tujuannya nanti salah satu atau dua-duanya ini muncul tunas atau menjadi batang baru. Inilah nanti sebagai pengganti atau replacement dari yang kita cangkok itu, dan ini sudah berhasil, sudah menyintas sampai bawah ya. Jadi nanti ini sudah bisa siap untuk dicangkok lagi, tetapi pakai tenggang waktu. Baru ini kita eksekusi dipotong ya, dipotong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bisa lanjut. Jangan lupa teman-teman ya, yang dicangkok sini harus disisakan 2 tunas seperti ini. Tujuannya yaitu tadi untuk pengganti setelah kita ambil cangkokan ini semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa ini teman-teman, ini kami sudah siapkan juga entres dan kita sudah grafting teman-teman. Nih kita lihat graftingannya sudah mau pecah. Jadi biasanya kalau di Bangkok atau di Thailand itu menggraftingnya itu setelah turun ya, setelah turun cangkok baru di grafting. Tapi ini sekalian saya grafting di atas sama saja, karena kita sudah siapkan media yang ada di bawah ini ya.
Jadi media untuk makanan akar kita sudah siapkan. Ini yang di atas ini kokopit yang tumbuh akar. Tapi di bawahnya ini kan nggak ada tumbuh akar, ya. Yang nggak tumbuh akar ini kita siapkan untuk media tanam yang seperti Tambulapot Indonesia, ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Jadi kita cadangkan 2 tunas yang ada di depan ini, tujuannya sebagai untuk pengganti. Karena belum tentu dua-duanya itu muncul bagus, termasuk ini ya, ini kurang bagus, hanya satu ini yang bagus. Jadi nanti ini yang sebagai penggantinya. Coba kita lihat lebih dekat. Nih, ini kan yang bagus, ini kurang bagus. Nah, nanti kan ini dipotong. Kalau dipotong sekedarnya kan habis teman-teman. Tersiernya kan habis. Oke, sudah kelihatan sangat bagus ya. Ini kita lihat ujungnya. Ini juga kita sudah grafting teman-teman ya. Ini ujungnya, ini kita lihat ya. Ini ujungnya itu udah kita grafting, persiapan ya. Di graftingnya itu kira-kira seminggu sebelum panen ya. Jadi jangan sampai juga terlalu lama, nanti tunasnya terlalu mekar banyak, nanti bisa layu karena perlu energi yang lebih besar. Oke, kita lanjut lagi sebelah kiri. Ini saya berikan satu contoh yang kita sisakan hanya satu tunas ya. Ternyata tumbuhnya juga tidak terlalu bagus nih ya, ini. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali ya memilih yang itu, yang ini ya. Nggak ada lagi. Bismillah. Oke, dan ini juga sudah kita siapkan graftingannya. Oke, ini ya, ini di atas sudah kita siapkan graftingannya seminggu yang lalu dan sudah mulai mau tumbuh. Tetapi kalau segini ini belum perlu energi tinggi ya, jadi kemungkinan layu belum bisa karena belum ada muncul daun. Oke, kita lanjut lagi. Jadi waktu pemangkasan kita harus siapkan dulu ember gitu ya, atau yang lain. Kita kasih air kira-kira tingginya 1 cm ya. Terus langsung kita masukkan, jangan lama-lama. Nanti kalau lama nanti terjadilah kekurangan air ya, karena tidak ada yang diisap. Langsung ya kita selap masukkan ke dalam air itu. Jadi ini yang terendam cuma pangkanya aja nih, kita lihat ya. Nih, bisa kelihatan kan? Jangan sampai airnya juga ikut ke media tanam, nanti bisa akarnya menjadi kurang bagus atau bisa terjadi pembusukan. Oke, kita lanjut untuk memanen lagi. Wow. Oke, kita juga sudah siapkan graftingannya ini ya teman-teman ya. Kira-kira 4 hari yang lalu, belum seprut nih, masih tunasnya masih baru kembung. Oke, kita lanjut untuk pemangkasan supaya lebih cepat. Ini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut yang sebelah sini, paling atas nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawahnya ada juga agak jauh ya teman-teman, agak dalam nih, akarnya sudah mulai turun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini juga sudah di grafting teman-teman ya. Ini ya, tapi belum pecah, jangan sampai pecah dulu, nanti kalau pecah energinya kurang. Kira-kira sebelum 1 minggu lah ini sudah banyak disemutin ini teman-teman ya. Bismillah. Ini juga masih ada, ini juga sudah di grafting teman-teman sini. Bismillah. Ini proses perendaman air sebagai katalisator untuk menetralisir energi yang ada di dalam
bibit itu, dan lakukan ditaruh di tempat yang sejuk, tidak terkena matahari, atau bisa diakalin dengan cara seperti ini. Saat perendaman air jangan disungkup dulu teman-teman ya, bebaskan dengan udara luar tetapi tidak terkena matahari langsung. Setelah dilakukan perendaman air beberapa jam, pindahkan ke polybag dengan media standar seperti ini. Oke. Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode Isokuiki 13I1. Sampai di sini dulu teman-teman update hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ulang kembali, untuk menanam anggur yang baik tentunya disesuaikan dengan tempat masing-masing dan kondisi masing-masing dan saat yang tentunya berbeda. Jadi baik bagi metode Isokuiki belum tentu baik juga untuk viewer semua. Jadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang junior, salam sehat, dan yang senior, salam hormat dari kami. Semangat pagi!